Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini adalah awal dari pengajian kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan insyaallah sirah yang akan kita sampaikan ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Dan terkadang atau sering kita akan mengingatkan tentang hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang termaktub dalam buku-buku sirah. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Thalathu kutubin laisa laha usul." Ada 3 buku yang tidak ada asalnya, yaitu banyak hadis-hadis lemahnya, banyak hadis-hadis palsunya. Al-Maghazi wal Malahim wat Tafsir, yaitu yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, peperangan akhir zaman, dan juga berkaitan dengan tafsir. Dari sini Al-Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan bahwasanya banyak hadis-hadis dhaif ya, yang tersebar dalam buku-buku sirah. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengomentari demikian juga dalam buku-buku Fadhailul A'mal. Demikian juga dalam buku-buku Fadhailul A'mal. Beliau berkata, "Fahadi audiyatul ahaditsil dhaifah wal mawdu'ah." Dan inilah tempat-tempat hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Idza kanatil umdatu fil maghazi ala mithlil Waqidi. Kalau ternyata dalam masalah sirah kita berpegang kepada Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah seorang perawi yang dianggap matruk ya. Dianggap matruk oleh ditinggalkan ya. Hadis-hadisnya sangat lemah ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis. Wa fit tafsir ala mithli Muqatil, yaitu Muqatil bin Sulaiman. Demikian juga dalam tafsir bersandar kepada perawi yang bernama Muqatil. Dan dia ini perawi yang matruk ya, ditinggalkan juga oleh para ahli hadis. Demikian juga Wal Kalbi ya, Al Kalbi ya juga sering meriwayatkan dalam riwayat tafsir, dan dia muttaham bil kadzib, dituduh dengan tuduhan pendusta. Kemudian Wal Malahim alal Israiliyat, demikian juga tentang kisah akhir zaman, peperangan akhir zaman, banyak bersandar kepada kisah-kisah kabar-kabar Israiliyat. Wa amal fadail, adapun dalam buku-buku Fadhail A'mal, fala tuhsah, maka begitu banyak hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Kam wada'a ar-rafidhatu fi fadli ahlil bait. Betapa banyak hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang Syiah tentang keutamaan Ahlul Bait ya. Jadi perlu kita ketahui ya, ada 4 buku yang di situ tersebar hadis-hadis lemah dan hadis palsu, seperti buku-buku sirah, buku-buku tafsir, kemudian buku-buku peperangan akhir zaman, dan juga buku-buku Fadhailul A'mal. Maka seringkali orang-orang yang menyelisihi atau menyimpang berdalil dengan hadis-hadis lemah tersebut. Sebagaimana kita akan dapati dalam buku-buku sirah, banyak sering orientalis berdalil dengan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mereka berdalil dengan satu riwayat terdapat dalam Sahih Bukhari, tapi riwayatnya mursal dari Mursal Az-Zuhri, dan Zuhri adalah seorang tabi'in. Dia bercerita tentang Nabi secara riwayat adalah riwayat yang mursal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala Jibril tidak datang lagi, maka beliau naik di atas gunung ingin melemparkan dirinya, ingin bunuh diri. Ini hadis lemah. Secara sanad hadisnya lemah. Kemudian mereka mencela, kata mereka, lihatlah Muhammad, apakah pantas seorang nabi ingin membunuh diri ya. Hadis ini lemah. Kalaupun sahih, maka ada tafsiran yang baik. Nanti akan sampai pada saatnya kita menjelaskan tentang hadis ini. Ya, kemudian juga contoh, mereka berdalil tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Buhairah. Ya, kata mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad hanyalah
belajar dari pendeta, ya. Dia belajar pernah makan bareng sama pendeta Buhairah, kemudian pun diajarin oleh pendeta Buhairah, akhirnya dia mengarang-arang Al-Qur'an. Padahal hadisnya lemah. Dinilai lemah oleh Az-Zahabi dan yang lainnya. Ini maksud saya contoh-contoh ya hadis-hadis lemah yang dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Demikian juga sebagian orang sufi berdalil dengan hadis-hadis lemah untuk mengagungkan Nabi secara berlebih-lebihan, padahal hadis-hadisnya lemah. Oleh karenanya, asal tatkala kita membicarakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian apakah boleh kita menyampaikan sirah Nabi dengan hadis-hadis yang lemah? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh dengan syarat. Pertama, hadis lemah tersebut tidak terlalu lemah, apalagi sampai derajat mungkar atau maudhu, ya, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau bertentangan hadis sahih namanya hadis mungkar. Yang ketiga, ya, tidak boleh menimbulkan hukum baru, apalagi menimbulkan perkara akidah. Ya. Apalagi menimbulkan perkara akidah. Jika ternyata hadis-hadis lemah tersebut ya, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian lemahnya tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan hukum baru dan tidak menimbulkan akidah yang baru, maka para ulama bermudah-mudahan dalam hadis-hadis lemah seperti ini untuk dimasukkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar sirah Nabi hanya hadis-hadis yang sahih, maka sirah Nabi seperti ada rangkaian yang terputus, ada perincian-perincian yang hilang. Oleh karenanya Syekh Al-Imam Albani rahimahullahu taala, tatkala membuat buku sirah, khusus sirah yang sahih, judulnya Sahih Sirah An-Nabawiyah. Maka bukunya cuma tipis ya, tipis sekitar 230 halaman. Sekitar 230 halaman ya. Dan itu pun 230 halaman pun tulisannya besar-besar. Karena beliau hanya ingin menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Maka jadilah sirah Nabi sangat sedikit dan sering ada kekosongan, tidak bersambung ceritanya. Makanya para ulama mengatakan untuk masalah sirah ya, kalau ada hadis-hadis yang lemah maka tidak mengapa disampaikan. Tapi kita ingatkan hadisnya lemah ya. Selama tidak parah kelemahannya, dhaifnya tidak parah, tidak bertentangan hadis-hadis yang sahih, ya tidak mungkar maksudnya, dan yang ketiga tidak menimbulkan hukum yang baru dan tidak menimbulkan akidah yang baru. Dan inilah metodenya para ahlul hadis. Metodenya Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga metodenya Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkami tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan sunnah-sunnah, berkaitan dengan hukum-hukum fikih, maka kami kenceng. Ya, kami ketat dalam kriteria sanad-sanad. Wa idza rawaina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail amal. Adapun kalau kami meriwayatkan dari Nabi tentang fadilah-fadilah amal, wa ma la yad'u hukman, yang tidak menimbulkan hukum tertentu, wa la yarfa'u atau memansuhkan hukum tertentu, tasahalna fil asanid, maka kami bermudah-mudah dalam kriteria sanad-sanad. Demikian juga Abdurrahman bin Mahdi ya, yang wafat pada tahun 197 Hijriah juga berkata, "Idza rawaina 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam, syaddadna fil asanid wa antaqatna fil rijal." Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi tentang halal dan haram dan hukum-hukum fikih, maka kami pun kenceng. Ya, kriterianya kami sangat ketatkan dalam sanad-sanad, demikian juga dalam para wantaqatna fil rijal, kami pun mengkritik para perawi dengan ketat. Wa idza rawaina fil fadail was thawabi wal iqabi sahhalna fil asanid wa tasamahna fil rijal. Adapun jika kami meriwayatkan tentang fadilah-fadilah amal, tentang pahala, tentang hukuman ya, maka kami pun bermudah-mudah dalam sanad-sanad ya. Jadi inilah pendapat jumhur ulama bahwasanya hadis dhaif boleh diriwayatkan ya, selama tidak menimbulkan hukum baru ya. Selama tidak menimbulkan hukum baru, apalagi menghilangkan suatu hukum ya, dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan inilah pendapat para ulama hadis, bahkan para a'immatul hadis seperti Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan juga diikuti oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, Ibnu Katsir, Zahabi dan yang lainnya. Oleh karenanya inilah yang kita tempuh tatkala kita menyampaikan hadis-hadis Nabi dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, tatkala kita menyampaikan hadis-hadis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersandar pertama kali kepada hadis-hadis yang sahih,
ya, dan kita lengkapi kekurangan-kekurangan dari cita-cita tersebut dengan hadis-hadis yang lemah dengan syarat tidak terlalu parah kelemahannya, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan tidak menimbulkan hukum yang baru apalagi akidah yang baru. Baik. Ini mukaddimah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena para salaf dahulu mereka sangat perhatian terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam suatu riwayat dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin, beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an." Dahulu kami diajari tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghazi maupun saraya. Maghazi adalah peperangan yang Nabi ikut serta, adapun saraya adalah pasukan yang Nabi kirim, Nabi tidak ikut serta. Kami diajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan Al-Qur'an, sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Ya, Ali Zainal Abidin ini, Ali bin Husain, dia adalah dari kalangan tabi'in, ya. Anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia cerita bahwasanya kami dahulu diajari oleh para sahabat tentang sirah Nabi seperti diajari Al-Qur'an. Kalau kita ngajari anak kita Al-Qur'an kan kita ulang-ulang agar mereka benar-benar hafal. Demikianlah kami diajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya perhatian para salaf terhadap sirah sangat penting karena memang benar sirah ini punya pengaruh dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam ilmu kita, dalam semangat kita, ya. Kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Az-Zuhri, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, ya. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat namun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya." Dalam ilmu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya. Demikian juga Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi." Saya melihat bahwasanya sibuk hanya mempelajari fikih atau mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang, illa an yumzaja bir raqaiqi wan nadhari fi siyari salafis salihin. Kecuali dicampur belajar fikih, belajar hadis dengan belajar tentang masalah-masalah akhirat, tentang masalah siyari salafis salihin, tentang sejarah para salafus saleh, tentang sejarah para salafus saleh, ya. Demikian juga beliau berkata, wa aslu usulil ilm, dan pokok dari ilmu yang sangat pokok, wa anfaul ulum, dan ilmu yang paling bermanfaat, an-nadharu fi siyarir rasul, memperhatikan, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya. Karena kalau kita belajar enggak usah sirah Nabi, sirah sahabat saja kita jadi semangat lihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, ya. Radhiyallahu taala anhum. Kita tahu diri kita sangat lemah, kita tahu diri kita jauh dari ibadah sehingga menghilangkan rasa ujub dari diri kita. Kalau kita mempelajari sejarah para sahabat, sejarah para ulama, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana susah hidupnya mereka, bagaimana sabarnya mereka. Belum lagi kalau kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat berpengaruh dalam memperbaiki hati kita sehingga kita tidak ujub, tidak pede, tidak bangga, tapi kita tahu diri kita banyak kekurangan dan kita termotivasi tatkala kita membaca sejarah mereka. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah juga berkata, ya, tata'allaqu bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsirah fayajibu katbuha wal hifdzu laha. Sungguhnya banyak sekali hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, kalau orang tidak menguasai sirah, dia terkadang bingung tentang hukum fikih. Karena dia tidak tahu asbabun nuzulnya. Ini kenapa terjadi begini, kenapa Nabi memvonis demikian, kenapa Nabi berkata demikian. Tapi kalau dia belajar fikih, dia akan tahu tentang hukum ini. Dia mengerti kapan mansuh, kapan nasikh, kapan kejadiannya, karena dia tahu tentang urutan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong begini kapan? Nabi ngomong demikian kapan? Ya. Oleh karenanya banyak ya masalah-masalah fikih berkaitan dengan masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengkhususkan majelis untuk mengajarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Utbah mensifati majelis Ibnu Abbas, beliau berkata, "Wa laqad kunna nahdhuru indahu fayuhaddithuna al-'ashiyyata kullaha fil maghazi."
kami pernah hadir di majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka semalam suntuk atau dari sore sampai malam, asyiyatu maksudnya sore dan malam ya, maka beliau membahas tentang sirah saja. Membahas tentang sirah saja. Ini berarti para salaf dahulu mengkhususkan ya kajian juga tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirah siapakah yang akan kita pelajari? Sirah orang yang terhebat, orang yang terbaik, orang yang paling mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi, manusia terbaik yang ada di alam semesta ini. Yang tidak sama dengan tokoh-tokoh yang lainnya, tidak sama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Oleh karenanya, salah seorang penulis ya, mungkin dia Allah alam dia kafir atau muslim, Michael H. Hart ya, yang terkenal punya buku judulnya tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia menjadikan nomor 1 siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak salah Isaac Newton, baru kemudian Nabi Isa alaihissalam, baru kemudian ya Buddha dan yang lainnya ya. Kemudian ada juga Konghucu ya. Kemudian Hitler ya. Hitler nomor berapa? Nomor 39 ya. Jadi sebenarnya mengkritik, kata mereka tidak pantas Nabi disandingkan dengan tokoh-tokoh tersebut ya. Penemu inilah, penemu anulah ya. Tidak pantas. Ya, kalau Nabi disandingkan dengan para nabi yang lain masih mungkin ya. Nabi Muhammad SAW nomor 1, Nabi Isa nomor 3 ya masih mungkin. Tetapi dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya ya, maka tidak pantas karena mereka itu hanya cemerlang dalam satu sisi kehidupan. Dalam satu sisi kehidupan. Tetapi Nabi SAW cemerlang dan teladan dalam segala sisi. Dalam segala sisi. Dalam segala tingkatan kehidupan Nabi SAW semuanya teladan. Dalam seluruh perkataan Nabi adalah teladan. Dalam seluruh sikap Nabi SAW adalah teladan. Ya. Nabi adalah orang yang paling mulia. Nabi SAW pernah mencapai suatu tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha. Sangat dekat dengan pencipta alam semesta ini. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dekatnya sampai Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Darda, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Saking begitu dekatnya. Mereka paham Nabi naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala dan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan dalam hati-hati para sahabat, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Maka timbul pertanyaan, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Sebagian ulama mengatakan bahkan Nabi mencapai tempat tersebut yang tidak pernah dicapai oleh para malaikat. Bahkan malaikat Jibril pun tidak pernah sampai pada tempat tersebut. Kenapa? Karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seluruh bagian atau fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah teladan. Bahkan dari fase mulai dia sebelum menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan setelah dia menjadi Nabi, bahkan sebelum menjadi Nabi juga teladan bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Ya, beliau tidak pernah bermaksiat, beliau tidak pernah minum khamar, beliau tidak pernah berzina, beliau tidak pernah bermain judi, beliau tidak pernah menyembah berhala. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Apalagi perjalanan hidup beliau setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wa innaka la ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah yang muji bukan sembarang ya, bukan bupati, bukan pejabat, bukan raja ya. Yang muji adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Dan Allah muji dengan bersumpah. Kata Allah, "Wa innaka," dan sungguh benar-benar engkau itu la ala, benar-benar di atas akhlak yang sangat agung ya. Oleh karenanya tidak ada orang yang pernah Allah bersumpah dengan umurnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang pernah Allah bersumpah dengan kehidupannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut sedang mabuk dalam ya kemaksiatan ya, dibutakan. Ayat ini berkaitan dengan kaum Nabi Lut yang mereka datang kepada Nabi Lut, minta agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamunya. Karena malaikat Jibril dan yang lainnya datang menjelma jadi laki-laki yang sangat rupawan, kemudian masuk di rumahnya Nabi Lut alaihissalam.
ketahuan oleh kaum Nabi Lut yang mereka adalah praktisi homoseksual. Sehingga mereka datang kepada yuhra'una ilaihi. Mereka datang begitu cepat, terburu-buru. Syahwat sudah menggebu-gebu karena ada ya laki-laki tampan di rumahnya Nabi Lut. Maka Nabi Lut menutup pintunya agar mereka tidak masuk dalam rumahnya. Kemudian Nabi Lut menasihati kaumnya dengan berkata, "Haula'i banati in kuntum fa'ilin." Kata Nabi Lut, "Wahai kaumku, kalau kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku jika kalian benar-benar ingin menikah. Jangan kalian ganggu tamu-tamuku. Haula'i dhaifi fala tafdhahun." Jangan kalian ganggu tamu-tamuku, kalian mencela saya, memalukan saya. Jangan bikin malu. Kalau kalian ingin menikah, nikahlah dengan putri-putriku. Namun mereka tidak peduli. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Seharusnya konteks ayat tersebut berkaitan dengan Nabi Lut. Seharusnya Allah bersumpah dengan demi umur Nabi Lut. Tetapi Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata la amruka, padahal konteksnya berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar ya dalam terombang-ambing dalam kesesatan, benar-benar mabuk kepayang, benar-benar di puncak-puncak syahwat. Dan ini adalah kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Allah pernah bersumpah dengan umur seorang kecuali umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena umur Nabi seluruhnya adalah teladan. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah teladan. Tidak seperti sebagian kita dulu bajingan, dulu jahat ya, dulu koruptor, dulu ini, kemudian baik, kemudian jahat lagi, kemudian baik lagi ya. Demikianlah kalau kita demikian. Tapi Nabi SAW dari awal sampai akhir semuanya teladan. Maka dialah yang berhak untuk umurnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma khalaqallahu wa ma dara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sami'tu Allah aqsama bi hayati ahadin ghairihi. Dan aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seorang pun kecuali bersumpah dengan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Ibnu Hazm menganggap sirah Nabi itu adalah mukjizat tersendiri. Sirah Nabi adalah mukjizat apa? Tersendiri. Dan ini jarang diungkapkan oleh para ulama. Saya baru mendapatkannya dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala ya. Karena kita tahu mukjizat Nabi sangat banyak. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar air dari jari-jarinya, para sahabat berwudu, Nabi ya meludahi makanan, kemudian makanan tidak habis-habis berkah. Kalau antum jangan ya, nanti tambah rusak makanan tersebut ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi Ali bin Abi Thalib, kedua matanya pun sembuh. Seakan-akan sembuh total, tidak ada sakitnya, tidak ada bekas-bekasnya, langsung sembuh total. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah naik Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, kurang dari 1 malam kembali lagi ke kota Mekah. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun di antara mukjizat Nabi adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap perjalanan fase kehidupan Nabi semuanya teladan, semuanya ada pelajaran. Semuanya ada pelajaran. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, beliau berkata, "Fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan." Barang siapa yang merenungi, memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ya. Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa. Kalau tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali tentang sirahnya, maka sudah cukup. Sudah cukup untuk orang mengakui bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan sirah Nabi adalah sirah yang sangat agung. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya teladan dalam segala hal. Dan dialah yang pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Hadirin ya, dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sebelumnya perlu saya ingatkan ya, bahwasanya sirah Nabi SAW adalah sirah yang spesial dibandingkan dengan sirah-sirah Nabi yang lainnya atau dari sirah-sirah manusia pada umumnya. Kenapa? Karena sejarah Nabi SAW pertama ya, diriwayatkan dengan hadis-hadis, dengan sanad-sanad yang sahih, yang kita bisa teliti sanad-sanad tersebut. Sementara sirah-sirah nabi-nabi yang lain ya tidak bisa diteliti. Contoh, tidak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang Injil dan Taurat. Yang datang kepada kita sekarang, yang ada pada kita sekarang tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Ya, oleh karenanya, saya punya teman pernah masuk Islam gara-gara ini, gara-gara sanad. Dia masuk Islam, tatkala dia mempelajari Injil dan Taurat, dia tidak mendapati sanad. Tapi begitu dia mempelajari sirah atau mempelajari hadis-hadis Nabi, karena sirah Nabi dibangun di atas hadis-hadis itu, ternyata ada sanadnya. An fulan. Dengan sanad ini bisa dibuktikan keautentikan ceritanya. Karena para ulama benar-benar ketat, mereka mengetahui biografi para perawi-perawi ini. Semua perawi-perawi itu ada biografinya. Ada perkataan ulama tentang para perawi tersebut. Thiqah, terpercaya, dhaif, lemah, ya, sayyi'ul hifdzi, hafalannya jelek, ya, yukhti katsiran, sering lupa, sering salah, matruk, ditinggalkan, kadzdzab, pendusta, muttaham bil kadzdzab, pernah tertuduh sebagai pernah berdusta, muttaham bil kadzib, ya, pernah berdusta dan macam-macam. Istilah-istilah para ulama. Fihi nadhar, perlu dilihat kembali ya. Banyak istilah-istilah para ulama ya. Kadang-kadang ulama menjelaskan orang ini saleh tetapi hafalannya lemah. Rajin salat tapi lupa-lupa ya. Tidak pantas untuk diterima hadisnya. Ketat. Bahkan buku-buku biografi banyak sekali dalam Islam. Sehingga kalau kita berbicara tentang hadis pasti ada rawi-rawi ini biografinya ada. Kalau ada rawi yang tidak ada biografinya, maka majhul. Tidak dikenal, maka dinilai dhaif. Dinilai apa? Dhaif. Kalau tidak ada yang mentazkiyahnya, yang mengatakan rawi ini thiqah, sama, majhul, tidak diterima periwayatannya. Ya, karena kita tidak meriwayatkan sembarangan, meriwayatkan hadis Nabi yang bisa menjadi hukum. Para ulama ketat. Kemudian masing-masing rawi tersebut dijelaskan. Dia tinggal di mana, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, pernah di mana saja. Sehingga tatkala dia meriwayatkan hadis dari orang yang tidak sezaman dengan dia, ketahuan. Berarti ada sanad yang rawi yang terputuskan. Atau meriwayatkan dari suatu orang yang sezaman dengan dia, tapi ternyata kotanya berbeda, sama, ketahuan juga. Ya. Atau meriwayatkan dari orang yang sama dengan dia, tapi tidak pernah belajar, meskipun satu kota, sama, ketahuan hadisnya lemah. Maksud saya tidak sembarang. Ya, tidak sembarang hadis-hadis Nabi, ya. Dan itu ilmu yang sangat berat ya. Saya saja sudah belajar 4 tahun waktu S1, sekarang pun saya lupa-lupa ya. Ya. Adapun sejarah-sejarah yang ada tidak bisa kita ketahui. Jangankan sejarah yang begitu jauh, sejarah yang mungkin 40 tahun lalu, 50 tahun sekarang bisa dirubah-rubah sama orang. Kenapa? Yang meriwayatkan tidak jelas siapa. Enggak usah sejarah jauh-jauh, berita yang ada sekarang saja bisa berubah. Yang di zaman kita, yang kita menghadiri zaman tersebut. Kenapa yang meriwayatkannya dalam berita-berita semuanya dhaif? Semuanya dhaif ya. Benar atau tidak? Benar. Oleh karenanya, sirah Nabi benar-benar sirah yang spesial. Contoh, ada yang mengatakan dalam film bahwasanya Sunan Kalijaga ya, menjadi sunan karena bertapa di pinggir kali. Kita bilang, kalau saya bilang saya tidak percaya. Datangkan sanadnya. Mana sanadnya? An Paijo, An Paimin, An Juminten, An Bejo, bahwasanya saya melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali kemudian bertapa. Mana dalilnya? Mana sanadnya? Kalau cuma katanya-katanya itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Kalau katanya-katanya saya bilang, bapak saya dulu juga bisa terbang. Kata siapa? Kata bapak saya. Misalnya ya. Paham? Kakek saya dulu bisa terbang ya. Bisa pergi ke Mekah jangan tutup mata tahu sampai di Mekah. Kata siapa ya? Kata bapak saya, kata kakek saya ya. Repot. Kalau katanya-katanya itu bukan dalil. Ya, paham? Maka Anda kalau ingin mencari sejarah Nabi Isa alaihissalam yang diagungkan oleh umat Nasrani, Nabi Musa alaihissalam diagungkan oleh umat Yahudi, ya. Mana sanadnya? Enggak ada. Mana sanadnya? Enggak ada. Ya. Mana sanadnya? Jadi sirah sejarah seorang yang paling sahih, yang paling bisa dipertanggungjawabkan keautentikannya, sirahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan detail sampai sifat fisiknya dalam Syama'il Muhammadiyah, ya.
semuanya dijelaskan dengan detail karena para sahabat begitu semangat bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka buang ludah Nabi, kalau Nabi buang ludah maka mereka memperebutkan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ludah Nabi apa? Berkah, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya di antara keistimewaan sirah Nabi adalah sirah yang paling sahih. Bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Yang kedua, sirah Nabi lengkap dari awal sampai akhir. Lengkap dari awal sampai akhir. Berbeda dengan sirah-sirah nabi-nabi yang lainnya atau sirah-sirah tokoh-tokoh yang lainnya, ya, tidak lengkap. Paling bicara misalnya kita berbicara tentang Isaac Newton atau kita berbicara tentang misalnya Siddhartha Gautama. Paling sirahnya enggak lengkap. Sedikit katanya selesai, kemudian gini-gini, kemudian selesai. Ya. Isaac Newton itu cari terjemah biografi dia, paling sedikit. Sirah Nabi tebal-tebal bukunya. Tebal-tebal bukunya, sangat lengkap. Dari sebelum lahir, kemudian lahir sampai meninggal dunia. Semua perkataan-perkataannya diabadikan. Semua perbuatan-perbuatan Nabi diabadikan. Ya, semua sikap-sikap Nabi diabadikan. Sirahnya sangat lengkap. Sedangkan tokoh-tokoh yang lainnya sirahnya tidak lengkap. Ya, sama kalau kita belajar tentang sirah-sirah Nabi, jangankan tokoh-tokoh, sirah Nabi yang lain. Kita belajar sirah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma sedikit dalam Al-Quran Allah sebutkan lebih detail daripada yang ada di Injil. Itu pun cuma sedikit. Cuma sebentar, kemudian dia pergi, kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dituduh berzina, dipenjara, kemudian jadi menteri, kemudian selesai. Sedikit saja, tidak panjang. Tidak panjang. Ya. Kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Tidak lengkap. Ya. Nabi Sulaiman juga demikian, tidak lengkap. Yang lengkap dari awal sampai akhir cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang kedua, sirahnya lengkap. Keistimewaan yang ketiga, catat ya, nanti kalau keluar di ujian antum bisa jawab ya. Di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya seluruh fase dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Adalah teladan. Antum lihat bagaimana Nabi tatkala kecil, Nabi tatkala remaja, semuanya teladan. Nabi tatkala sudah menikah, teladan. Nabi sebagai seorang ayah, Nabi teladan. Ya. Nabi seorang suami, teladan. Sebagai suami yang berpoligami juga teladan. Tatkala suami beristri satu juga teladan. Sebagai bapak teladan, sebagai kepala negara teladan. Sebagai orang pemberani teladan dalam keberanian. Ya. Dalam zuhud teladan dalam zuhud. Semuanya teladan. Sebagai seorang sahabat bagi teman-temannya teladan. Sebagai mufti teladan. Ya. Bagaimana sikapnya terhadap musuh juga teladan. Semua teladan. Semua fase kehidupan Nabi adalah teladan. Semua sisi kehidupan Nabi adalah teladan. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Anda tidak mendapati sirahnya lengkap, maka Anda tidak bisa mencontohi. Contoh, kalau ada orang-orang umat Nasrani, kalau ingin tahu bagaimana menjadi bapak yang baik, dia tidak dapati dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kawin atau tidak, enggak tahu. Jadi bapak yang baik tidak tahu. Jadi suami yang baik tidak ada contohnya. Ya. Ingin menjadi pemimpin yang baik, Nabi Isa tidak pernah menjadi pemimpin. Dikejar-kejar oleh Romawi, dikejar-kejar oleh Yahudi, kemudian disalib menurut keyakinan mereka. Tidak lengkap. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita teladani. Ya. Nabi Sulaiman mau diteladani repot ya. Jadi raja punya pasukan anak buah jin dan yang lainnya. Tidak gampang. Maksud saya di antara keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seluruh sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Teladan. Dan ini tidak akan Anda dapati dalam sirah-sirah yang lain. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan tentang urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Kita ini sedang belajar agama. Ya, kita tidak sedang belajar cerita saja kemudian sebagai cerita pengantar tidur. Tidak, ini cerita Nabi kita ajarkan sebagaimana salaf dahulu seperti mengajarkan Al-Qur'an, diulang-ulang, diingatkan ya. Ya. Agar kita tahu betul ceritanya, agar kita tahu dalam benak kita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidak mungkin kita bisa memahami agama dengan baik, tidak bisa memahami agama dengan baik kecuali dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita ingin pahami Al-Quran, bagaimana kita bisa paham dengan baik kalau tidak baca sirah? Contoh dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah sebutkan misalnya tentang kisah perang Uhud dalam beberapa ayat. Allah turunkan ayat.
Ya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Contohnya, kenapa kalian terbagi menjadi dua tatkala mensikapi orang-orang munafik? Ini maksudnya gimana? Kalau kita enggak belajar sirah, kita enggak tahu sebab nuzul ayat tersebut. Ya. Dan banyak ayat-ayat berkaitan dengan perang Uhud, ya. Berkaitan perang Uhud Allah cantumkan dalam surat Ali Imran. Kalau kita enggak belajar sirah Nabi, kita enggak tahu tentang tafsiran ayat tersebut dengan baik. Sama dalam perang Badar Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal tentang perang Badar. Ya. Beberapa ayat. Kalau kita tidak belajar sirah, kita enggak bisa pahami tafsir dari ayat tersebut dengan baik. Contoh, Allah sebutkan beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab tentang perang Al-Ahzab. Kalau kita enggak belajar di sirah, kita enggak tahu bagaimana kandungan dari ayat-ayat tersebut. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari sirah, ya, karena dengan pelajari sirah membantu kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Demikian juga mempelajari secara umum, mempelajari akhlak Nabi, kemudian sikap-sikap Nabi, itu adalah kita mempelajari praktek nyata dari Al-Quran. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana khuluquhul Quran, sungguhnya akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Nah, ingin tahu praktek nyata Al-Quran, lihatlah bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara urgensinya sirah, Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai suri teladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu adalah ada teladan yang baik bagi kalian. Ya. Makanya kita berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian juga dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar. Bisa mencintai Nabi dengan cinta yang benar. Karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Mencintai Nabi adalah ibadah, ya. Bahkan Nabi menggandengkan antara cinta kepada Nabi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wajib bagi kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Harus Nabi lebih kita cintai daripada yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Dan cinta kepada Nabi adalah ibadah. Adalah ibadah. Oleh karena ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah sallallahu balik bertanya kepadanya, karena Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Nabi, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka dia berkata, "Ma'adatullaha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat bukan dengan banyak salat. Saya salat tapi tidak banyak. Saya puasa namun tidak banyak puasa saya. Saya bersedekah namun tidak banyak, ya. Akan tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Sungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengerti bahwasanya kecintaan kepada Nabi ini luar biasa ibadah, bisa menjadikan seorang bersama Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Maka Anas bin Malik berkata, "Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam ma farihu bihadzal hadis." Maka kaum mukminin, kaum muslimin, para sahabat tidak pernah gembira setelah gembiranya mereka masuk Islam seperti gembiranya mereka mendengar hadis ini. Bahwasanya almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka Anas berkata, "Fa ana uhibbun nabi," aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa Abu Bakrin," aku cinta kepada Abu Bakar. "Wa Umar," dan aku cinta kepada Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum," dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. "Wa illam a'mal bimithli a'malihim," meskipun aku tidak bisa beramal soleh seperti amal soleh mereka. Oleh karena ini menunjukkan cinta kepada Nabi adalah ibadah yang bisa menjadikan syafaat bagi seorang untuk bersama dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Dan hukumnya wajib cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita tidak belajar tentang sirah Nabi SAW? Mustahil, omong kosong. Saya cinta sama Nabi, enggak pernah belajar. Kalau ente cinta sama Nabi, ente harusnya tertarik dengan cerita Nabi SAW. Lihat orang sekarang kalau sudah cinta sama seorang artis, ya. Bayangkan dia pelajari ya, gimana kisahnya, bagaimana sirahnya, kapan mencerai, kapan dicerai. Dia ikuti beritanya di televisi. Kenapa dia cinta sama artis tersebut? Dia ikuti ya, biografinya dan yang lainnya. Dia tempelkan posternya di mana-mana. Dia hafalkan hadis-hadisnya, ya. Syair-syairnya, lantunan-lantunannya. Ya. Benar atau tidak? Kenapa dia cinta sama artis tersebut? Saya cinta sama Nabi. Sejarahnya tidak tahu, ya. Hadis-hadisnya tidak tahu. Hafal berapa hadis? 5. Itu pun dhaif semuanya. Jadi ya enggak benar. Konsekuensi orang cinta harusnya mengetahui, berusaha ingin tahu tentang bagaimana sosok tersebut. Itu konsekuensi dari cinta. Nah, semakin kita mempelajari sirah Nabi, kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat luar biasa, yang akhlaknya sangat apa? Luar biasa ya. Dalam segala sisi. Ya. Oleh karenanya ya. Isya. Salat Isya ya. Ya sudah habis. Oleh karenanya kita tunda ba'da apa? Ba'da Isya ya. Insyaallah bukunya saya sudah tulis buku sirah jilid 1 ya. Saya ada dari pengajian di Masjid Nabawi 48 kajian selesai dari awal sampai akhir. Sekarang baru di tafrik sekitar 10, di transkrip sekitar 10 pengajian ya. Dan insyaallah dalam waktu dekat dicetak bukunya ya, sekitar 300 halaman ya. 300 halaman. Jadi bisa sebagai bahan ujian nanti di kemudian hari ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pengajian kita. Telah kita jelaskan bahwasannya mencintai Nabi adalah wajib hukumnya lebih daripada anak kita, orang tua kita dan seluruh manusia. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Umar bin Khattab pernah berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguhnya engkau wahai Rasulullah, kata Umar, engkau Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Wajar seorang lebih cinta kepada dirinya daripada orang lain. Itu suatu cinta yang tabi'i, yang wajar. Maka Nabi SAW mengatakan, belum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kata Umar, al-an la anta ahabbu min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi kita dituntut untuk mencintai Nabi dari segalanya. Nah, bagaimana kita bisa memupuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan tahu bagaimana besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi yang sangat mulia ini, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Kalau ada yang memberatkan umatnya, Rasulullah SAW merasa berat. Ya, dalam banyak hadis Rasulullah SAW tidak ingin berkontinu dalam satu amalan. Kenapa? Takut diwajibkan. Rasulullah SAW pernah sholat tarawih 3 malam berturut-turut, kemudian Rasulullah SAW tinggalkan. Kenapa? Rasulullah SAW takut tarawih hukumnya wajib. Ya. Rasulullah SAW ingin setiap umatnya bersiwak sebelum sholat, tapi Rasulullah SAW tidak mewajibkan. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh umatku untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Dalam riwayat setiap kali hendak wudu. Jadi apa yang memberatkan umatnya berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia diusir oleh kaumnya, dimusuhi oleh pamannya ya.
Ya, kemudian dilempar hingga berdarah dan begitu banyak perjuangan-perjuangan Nabi SAW. Yang semua itu agar kita bisa ya merasakan nikmatnya iman, agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Barang siapa yang mengingat jasa-jasa Nabi dengan mempelajari sirah Nabi SAW, maka dia akan sangat cinta kepada Nabi SAW. Karena seorang itu bisa dicintai dari dua sisi. Pertama dari sifatnya yang sangat mulia. Yang kedua dari jasanya kepada kita. Saya ulangi, seorang itu bisa dicintai di dua sisi. Pertama sifatnya yang sangat mulia, yang kedua dari jasanya kepada kita. Ya. Kita cinta kepada orang tua, kenapa jasa mereka besar kepada kita? Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Kalau kita punya teman dua, satunya suka neraktir, satunya enggak neraktir, suruh bayar sendiri, mana yang kita cintai? Kita cintai yang suka traktir, itu manusiawi. Semakin banyak orang itu punya jasa sama kita, kita semakin cinta sama dia. Makanya kita sayang sama istri kita. Kenapa? Karena jasanya besar. Jasanya besar, ngerawat anak-anak, mengandung anak-anak kita, ya, ngerawat kita juga, masakan makanan dan jasanya begitu banyak. Sehingga kita cinta kepada istri kita. Semakin besar jasa seorang kepada kita, kita semakin cinta kepada orang tersebut. Dan jasa yang paling besar adalah jasa Nabi SAW. Kenapa? Dengan dakwah Nabi SAW, dengan pengorbanan beliau, maka kita mengenal iman, mengenal Islam, dan kita merasakan bahagia yang luar biasa tatkala dalam ajaran Islam. Ini kebahagiaan di dunia, belum kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jasa yang sangat luar biasa, yang tidak seorang bisa peroleh kecuali dengan beriman kepada Nabi SAW. Dengan mengenang jasa tersebut, maka kita akan cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, dengan melihat sifatnya. Kalau ada orang, masya Allah, pemurah, murah senyum, kita sayang, cinta sama orang ini. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia, yang sangat sempurna, yang sangat ramah, yang sangat baik, yang sangat pemaaf, yang sangat pemberani. Begitu banyak kesempurnaan, sifat-sifat sempurna dalam Nabi SAW. Kalau dengan belajar sirah Nabi, maka dia akan cinta kepada Nabi SAW. Satu hadis saja yang sering saya sampaikan, ya, yang saya tidak bosan untuk menyampaikannya agar kita renungkan bagaimana luar biasanya Nabi SAW. Kata seorang sahabat, ma'aban Nabiyyu SAW ta'aman qad in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak suka dia tinggalkan. Ya. Subhanallah, ini akhlak yang super mulia. Ya. Ya, siapa yang bisa tidak mengomentari makanan? Ya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, itu mengomentari makanan terlalu asin, terlalu manis, kurang asin, kurang manis, itu termasuk mencela makanan. Ya. Siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Ya. Nabi seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Bahkan tatkala disuruh komentar, Rasulullah SAW komentarnya baik. Tatkala Nabi sedang makan bersama Khalid ibn Walid, makan dhab. Ya. Dhab sudah dipotong-potong, Nabi tidak tahu. Ya. Kemudian ada yang kasih tahu istri Nabi, ya Rasulullah itu dhab. Sehingga Rasulullah SAW tidak jadi makan. Rasulullah SAW hanya diam, sementara Khalid bin Walid depan dia makan dengan begitu lahap. Khalid bertanya, Rasulullah, engkau tidak makan, aharamun hu? Apakah ini haram? Sekarang disuruh untuk komentar. Rasulullah SAW tidak bilang, saya Nabi, masa dikasih dhab. Dhab itu apa? Kadal padang pasir. Apa enggak ada kambing, enggak ada ayam, enggak ada bebek? Kenapa harus kadal padang pasir dihidangkan kepada saya? Nabi tidak komentar ya. Terus Nabi tidak suka dengan dhab, tidak suka makan kadal padang pasir. Khalid makan dengan lahapnya. Jangan dikiaskan dengan kadal di sini ya, enggak ya, ini kadal lain ya. Kadal padang pasir. Ada orang sangka biawak, enggak, biawak buas ya, makan apa? Ayam, enggak. Ini enggak. Kalau kadal padang pasir enggak ya. Sekarang Nabi disuruh komentar, kenapa Anda tidak makan? Lihat bagaimana komentar Nabi tanpa mencela makanan. Kata Nabi SAW, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Ini hewan tidak ada di kampungku, makanya saya tidak biasa makan hewan seperti ini. Jiwaku tidak mau makan hewan seperti ini karena tidak ada di kampung. Antum juga kalau dikasih tempe tidak ada di kampungku ya. Banyak. Lihat Nabi menolak, tidak mengatakan wah ini apa masa kadal gini ada hewan, enggak. Dia bilang apa? Tidak ada di kampungku. Maka aku mendapati jiwaku tidak mau memakan. Tanpa mencela. Padahal disuruh komentar pun tidak komentar. Coba kita renungkan, siapa di antara kita tidak pernah komentar makanan? Semua komentar kita makanan, semua makanan kita komentari. Jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Sudah gratis kita komentar, habis lagi. Apalagi makanan yang kita beli. Kita beli, wah udah kita komentar sana sini. Makanan istri kita komentari, makanan masakan istri kita komentari, masakan orang tua kita komentari. Tidak ada yang tidak enak. Pasti ya.
Coba Anda 1 bulan aja nggak komentar, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi seumur hidup tidak komentar terhadap makanan. Ya, kalau kita renungkan sifat Nabi seperti ini, kita tahu dia ini bukan manusia biasa. Dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada orang hidup tidak pernah komentar makanan. Mustahil. Ini Nabi bisa seumur hidup tidak komentar terhadap apa? Makanan. Berarti dia memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali akhlak-akhlak Nabi yang sangat luar biasa yang menjadikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak salah dalam mengungkapkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, tapi cara pengungkapannya keliru. Ya, misalnya menganggap Nabi hadir dalam acara mereka, ini salah ya. Nabi mulia tapi tidak keluar dari kuburan kemudian hadir dalam acara kita. Ini berlebihan ya. Saya meyakini Nabi mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh umatnya. Ini juga keliru ya. Kita cinta kepada Nabi namun tidak boleh berlebih-lebihan ya. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pertama kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan tanggal 14 Desember ya. Insyaallah tanggal 14 Desember kita apakah tafsir atau sirah nanti kita pikirkan. Bagaimana cara membayar fidyah orang tua? Orang tua maksudnya apa? Orang tua jadi begini ya. Kalau orang tua tidak puasa, ada beberapa kondisi. Misalnya dia sakit, kemudian tidak bisa puasa di bulan Ramadan, atau orang tua safar sehingga tidak bisa puasa di bulan Ramadan, atau orang tua sudah tua sehingga tidak bisa puasa di bulan Ramadan. Maka cara bayar fidyah ya tinggal di antaranya yang mudah, kita masakkan makanan yang sudah siap untuk dimakan dengan minumannya, dengan makanan yang wajar. Satu makanan buat satu orang mewakili satu hari. Jadi kalau punya utang 30 hari orang tua karena sudah tua, karena sakit tidak bisa puasa selama 1 bulan, maka tinggal kita cari orang miskin 30 orang, kita kasih mereka dengan minumannya, maka sudah selesai. Itu di antara cara yang mudah. Saya banyak melihat akhwat bercadar kalau sholat tidak membuka cadarnya. Apakah sah sholatnya? Sholat dengan menutup wajah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau wanita bercadar kemudian dia hanya di antara para wanita, hendaknya dia buka cadarnya. Tetapi kalau memang di antara laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh dia menutup apa? Wajahnya. Tapi kalau di antara mushola wanita ada tertutup, hanya di kalangan para wanita, maka hendaknya sholatnya dengan membuka apa? Cadarnya. Bagaimana menghilangkan mimpi yang kadang buat kita merasa was-was? Pertama kita tentunya mungkin berwudu sebelum tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca ayat kursi ya. Kemudian doa tidur itu sangat banyak. Doa tidur sangat banyak, zikir-zikir tidur itu sangat banyak. Mungkin lebih dari 10 mungkin zikir-zikir tidur. Coba kita kalau belum hafal coba dikumpulkan, dibaca satu demi satu kemudian tidur ya. Kalau ternyata masih mimpi buruk juga ya, ganti posisi, meludah ke sebelah kiri ya. Berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau masih mimpi buruk juga, cuekin aja. Cuekin aja. Ya, cuekin aja. Kalau setan udah biasa, udah biasa. Setan ganggu udah biasa. Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya, ya. Orang banyak enggak mimpi buruk, tahu-tahu celaka. Banyak orang mimpi buruk enggak celaka-celaka ya. Jadi cuekin aja, ya, tidak akan pengaruh ya. Yang penting kita berusaha di atas kebenaran, di atas kebenaran. Jadi hari itu kita sholat, hari itu tidak bermaksiat, insyaallah mau mimpi apapun enggak ada urusan. Kalau waktunya takdir celaka ya celaka. Jadi jangan terlalu gelisah dan tidak usah cerita sama istri. Sayang tadi malam saya mimpi dikejar pencuri. Besoknya saya dikejar akhwat. Enggak usah mimpi, enggak usah cerita. Mimpi buruk enggak usah cerita. Enggak usah cerita ya. Ustaz, anak seorang ikhwan berumur 19 tahun. Insyaallah akan segera menikah. Masya Allah. Calon anak berumur 18 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz karena anak masih dianggap terlalu kencur. 19 tahun. Saya dulu menikah umur 21 tahun. Ya, kencur dikit ya. Ini kencur parah ini. Menikah ya tentu harus belajar. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum belajar, sebelum beramal dan berkata ya. Maka pelajari tentang fikih nikah, terutama tentang muasyaratul ahl, yaitu bagaimana berhubungan dengan istri.
bagaimana bergaul dengan istri, kata-kata yang baik. Ingat hadis-hadis Nabi SAW. Istri pun demikian, bagaimana hak suami yang sangat besar. Ini harus belajar dan ingat bahwasanya akan bertemu dua orang yang mungkin sifatnya jauh berbeda. Bahkan saya katakan orang yang sudah lama pacaran saja terkadang nikah sudah merasakan perbedaan. Apalagi yang mungkin tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal sebelumnya. Dia pasti merasakan perbedaan-perbedaan. Maka dia harus tahu bahwasanya memang saya sekarang sedang dipertemukan dengan makhluk yang berbeda. Saya laki-laki, dia perempuan ya. Kemudian banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hasrat kita. Contoh, istri suka kita pakai baju biru misalnya. Sebenarnya kita nggak suka warna biru. Ya sudah pakai aja baju biru enggak apa-apa. Yang penting menyenangkan apa? Istri. Misalnya istri suka sofa berwarna ungu. Kita nggak suka warna ungu, kita maunya warna hitam misalnya. Ya udah ngalah sama istri. Yang nikmati rumah kebanyakan siapa? Istri. Ya. Jadi perlu saling memahami, ya. Harus mengenal apa yang disukai oleh istri dan apa yang dibenci oleh istri. Istri pun demikian, mengenal apa yang disukai oleh suami dan apa yang tidak disukai oleh suami, ya. Supaya bisa harmonis. Dan kalau masalah-masalah timbul itu biasa. Kita tidak berharap pada masalah, tapi masalah rumah tangga pasti timbul, apalagi muda-muda seperti ini. Jadi perlu nasihat. Kalau ada masalah, minta nasihat kepada yang sudah banyak makan garam dalam pernikahan, yang sudah asin-asin. Tanyain sama mereka gimana kehidupan rumah tangga, bagaimana solusi menghadapi permasalahan. Apa hukumnya akhwat berboncengan dengan ikhwan yang sudah tua, bukan mahramnya, karena faktor mendesak? Enggak boleh ya, enggak boleh. Kalau sudah terlanjur istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau darurat lain lagi. Enggak ada yang mengantarkan ke rumah sakit kecuali ya sudah, apa boleh buat. Ya, tapi kalau tidak darurat ya berarti berdosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya memakai celana jeans untuk pria sudah cingkrang dan tidak ketat? Tidak apa-apa, ya, jeans model pakaian kalau ternyata tidak ketat, gombrang enggak ada masalah. Ustaz, bolehkah seorang imam salat berdiri di belakang makmum seperti yang ada di Mekah? Kalau imam di belakang makmum tentunya enggak boleh. Harusnya makmum di belakang imam. Tetapi kalau di Mekah itu biasanya dia kasih di depan Ka'bah seluruhnya kosong, enggak ada boleh orang di depan imam sedepan Ka'bah, tapi kanan kiri enggak jadi masalah, ya. Selama di depan dia tidak ada tidak ada orang. Yang penting membulat dan darurat, kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Mau diapain? Seperti salat Id, ya. Sunnahnya tidak boleh makmum di belakang imam di belakang makmum, tidak boleh. Tapi kalau sudah salat Id di Masjid Nabawi, begitu sholat, orang udah terlalu banyak dan imamnya dalam masjid, makmum di depan semua. Ya sudah, bagaimana lagi ya? Darurat kata para ulama, ya, darurat. Ya. Sama seperti wanita di Masjidil Haram, harusnya di belakang, tapi nggak bisa. Bagaimana mau diatur? Sudah dikasih tempat pun tidak mau di situ, maunya dekat suaminya, ya susah. Dikasih tahu bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, ngertinya bahasa India. Nehi, dil kibat nehila betena hajai, repot. Dia nggak paham maksudnya apa ya. Jadi perkaranya banyak yang darurat di sana. Ya, asalnya harusnya teratur. Bagaimana cara menasihati guru saya di SMA jika guru saya itu seorang akhwat muslimah dengan paham liberal yang mendoktrin murid-muridnya? Beliau ini guru sejarah. Nah, apa kita dialog itu dengan cara yang lembut? Ya. Kita dialog dengan cara yang lembut, menghormati guru. Dialog saja. Makanya kita belajar, baru kita dialog. Ya. Kalau enggak suruh guru dengarkan tentang ceramah yang berkaitan dengan masalah itu. Saya banyak ceramah saya tentang liberal. Ya. Nah, tapi dialog, kita dengar, kita dialog sama guru. Ya, apalagi kalau gurunya kasih syubhat di hadapan murid-murid, kita bantah dengan halus. Karena itu guru, harus kita hormati. Semoga Allah merahmati kita yang ada di majelis ini. Amin. Bagaimana menyikapi istri yang keras? Ya. Jangan dihadapi dengan kekerasan pula. Hadapi dengan kelembutan. Hadapi dengan kelembutan. Tidak ada yang bisa membuat istri lebih lembut seperti ilmu. Pertama kita doain. Jangan bosan-bosan salat malam, doain, ya Allah, Allahumma hdiha li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anha sayyi'aha, la yasrif anha sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa membuat dia berakhlak baik kecuali Engkau, ya Allah. Dan jauhkan dia dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Lagi keras, jangan kita bantah. Nanti dia sudah diam, kita ngobrol. Sayang, masa sayang begitu? Saya ini suami, ya. Tidak usah keras-keras. Saya bisa lebih keras daripada anti, tapi kan tidak boleh, ya. Bicara dengan kelembutan, ngobrol, ya. Jangan lupa ajak traktir makan, jangan lupa belikan emas, ya. Jangan bilang kamu jangan keras tapi pelit, tidak pernah belikan emas, ya. Tambah keras nanti.
Ini sudah saya jelaskan. Musik sudah jelas banyak dalil yang melarangnya. Bagaimana menjelaskan hukum musik jika menggunakan dalil akal? Ya, susah kalau orang pakai dalil akal. Kalau akal kita enggak kuat, kita kalah ya. Di dalam musik hukumnya haram, ijma' para ulama, dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, perkataan Imam Syafi'i. Maka, aneh sebagian orang mengaku bermazhab, tapi kalau sudah bicara musik, mazhabnya dibuang. Dia enggak mau pakai mazhab Syafi'i, enggak mau pakai mazhab Hambali, enggak mau pakai mazhab Maliki, enggak mau pakai mazhab Hanafi, karena semua mazhab mengharamkan apa? Musik, mazhabnya dibuang. Sementara orang tidak bermazhab, kemudian dia harus bermazhab, harus bermazhab. Giliran masalah musik, mazhabnya dibuang. Ini berarti hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Musik, orang bilang kita dengar musik bahagia. Dari mana musik mendatangkan kebahagiaan? Saya bicara bukan sebagai orang yang saya dulu tuh pemusik ya. Saya tahu musik mana mendatangkan kebahagiaan, enggak bahagia. Coba justru kita tidak dengar musik lebih bahagia. Tinggal di Madinah tanpa dengar musik bahagia sekali, tenang, tentram. Orang dengar musik susah, mau musik rap, musik apa namanya, apalagi musik metal, mau bahagia di mana ya? Kalau musik itu bikin bahagia, maka para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Namun ternyata tidak. Kebanyakan mereka hancur. Dan musik temannya khamar, temannya wanita. Dan ini kita bicara secara umum. Kalau ada bilang ustadz ada orang pemusik tapi soleh, ya 1-2 ekor. Kebanyakannya seperti itu. Dan hukum menunjukkan kepada yang lebih umum, ya, lebih umum. Ya, orang bermain musik, ya, banyak di antara mereka yang rusak. Seorang yang pakar musik, banyak di antara mereka yang meninggal bunuh diri. Ya. Siapa di antaranya? Kurt Cobain, ya, penyanyi Nirvana. Bunuh diri atau tidak? Antum tahu Nirvana atau tidak? Tidak tahu, alhamdulillah. Ya. Itu lagu-lagu jadul. Ya. Bunuh diri. Saya ketemu seorang syekh kemarin di Madinah. Ada seorang rapper wanita dari Perancis. Dia sadar, kemudian dia masuk Islam, kemudian datang ke Madinah, kemudian dia berkunjung di rumah guru saya tersebut. Ya. Ya, ini rapper terkenal di Perancis ya. Dia mau bunuh diri, ya sudah sempat kalau nggak salah sudah potong anunya atau gimana, akhirnya masuk rumah sakit atau minum racun, saya lupa. Kenapa rapper lagi terkenal di puncak-puncak topnya mau bunuh diri? Apakah musik bawa kebahagiaan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ente kalau ingin bahagia baca Quran. Mendengar musik tidak bahagia, kecanduan, nggak dengar musik gelisah. Sama seperti orang-orang maksiat yang lainnya. Ada kelezatan dia rasakan, tapi itu bukan kebahagiaan. Setelah kelezatan itu hilang, dia cari lagi kecanduan. Itu bukan kebahagiaan. Jadi mau bahagia, baca Al-Quran. Dan orang kalau sudah hafal musik, susah dia mau muraja Al-Quran. Di jalan-jalan dia bermusik. Ya. Nina Bobo. Kemana-mana naik mobil, naik motor, nyanyi terus. Ya. Jangankan lagu, nasyid saja. Saya ada hafal beberapa nasyid-nasyid. Begitu saya tertarik dengan nasyid, terkadang saya lupa untuk muraja Al-Quran. Lebih banyak saya bersenandung dengan nasyid. Makanya para ulama mengatakan nasyid hukumnya boleh, tapi kalau kebanyakan enggak boleh, karena bisa memalingkan daripada Al-Qur'an, ya. Apalagi musik-musik yang nadanya teratur dan iringannya macam-macamnya. Benar-benar orang akan lupa dari musik. Dan kebanyakan musik-musik yang dihafal oleh orang bukan musik Islami kebanyakannya. Kebanyakannya musik cinta, musik patah hati, musik apalagi macam-macam lah, patah hati, cengeng, macam-macam isinya seperti itu, ya. Cinta-cinta dan macam kau tinggalkan aku, pulangkan aku ke rumah orang tua aku, dan macam-macam isinya. Ini seperti itu, cengeng semuanya. Rata-rata seperti itu. Hari ini apa? Tidak ada semangat beribadah, tidak ada semangat macam-macam lah. Semuanya semangat cinta. Cinta kalau sudah jatuh cinta sudah mabuk kepayang seperti. Kenapa? Karena terbiasa mendengar musik-musik ya. Ya. Jadi kalau yang dihafal hadis dan ayat tentunya tidak demikian. Baik, demikian saja. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga bisa dijawab oleh ustaz yang lain. Ya, kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.